di sebelah barat Kabupaten Pangkep, Desa Matiro Uleng memiliki dua pulau, Pulau Kulambing dan Pulau Bangko-Bangkoang. Dan teripang bola menjadi salah satu penghasilan utama mereka. Sayangnya, para nelayan tak kunjung sejahtera. Padahal dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan sepanjang tahun 2012 hingga 2015, tren ekspor teripang meningkat dari 900 hingga 1.200 ton. Melihat kondisi dermaga ini sungguh sangat memprihatinkan karena kondisinya sudah sangat rusak sehingga para nelayan tidak bisa menggunakan dermaga ini lagi untuk keluar masuk pulau. Tak hanya dermaga yang rusak, sulitnya mendapatkan jatah solar membuat para nelayan tak bisa melaut. Bapak ini lagi nunggu apa, Pak? Nunggu BBM dari daratan. Oh, Dari tadi. dari tadi? Ya. Kenapa? Karena tidak ada minyak di sini, minyak solar. Sudah dicari kah di kampung sini? Sudah. Tapi kita coba cari lagi ya, Pak ya. Semoga ada di kampung sini. Ayo, Pak. Mari kita cari, Pak. Menurut informasi warga, sudah ada SPBU khusus nelayan yang terletak di Kampung Solo, Kelurahan Teko Labua, Kecamatan Pangkacene. Sayangnya, solar sering habis untuk nelayan, padahal sudah ada jatah buat mereka. Ini jual kah Ibu ini? Ibu ada jual BBM kah? Tidak ada. Tidak ada? Iya. Kenapa, Bu? Lagi kosong? Kosong. Nah, yang jual BBM lagi di sebelah mana, Bu? Yang di sana. Di sebelah sana, Iya, warung sebelah sana. sana. Oke. Iya. Pak, nggak ada, Pak. Kita harus ke sana. Makasih ya, Bu ya. Iya. Kurangnya pasokan solar di pulau membuat para nelayan sering resah. Apalagi mereka harus membeli dengan harga yang lebih mahal. Padahal, para nelayan seharusnya bisa menikmati harga subsidi yang telah ditetapkan pemerintah. Nyatanya, mereka tetap membayar dengan harga di atas harga subsidi. Ini masih ada 15 liter. Wah, alhamdulillah Pak kita dapat solar. 1 liternya harganya berapa, Bu? 10.000. 10.000. Iya. Yaudah Pak, kita langsung jalan aja ya Pak, nanti keburu siang. Mari Pak. Terima kasih Bu. Pun ketersediaan solar di pulau sangat terbatas. Namun tak membuat para nelayan patah semangat untuk tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya yang masih sulit. Saat musim timur tiba, di bulan Mei hingga Desember, biasanya nelayan akan pergi melaut untuk berburu teripang bola. Karena ombak cenderung tenang dan dasar laut tidak berarus, membuat teripang bola banyak ditemui. Akhirnya kami telah sampai di lokasi di mana teripangnya berada. Bisa dilihat para nelayan di belakang sana sudah dari tadi sampai untuk mencari teripang. Dan nanti saya akan mengikuti Bapak nelayan ini untuk ikut mencari teripang dengan cara menyelam. Dengan cara menyelam, biasanya para pencari teripang bola lakukan. Namun mirisnya, mereka tidak menggunakan peralatan senam yang memadai. Menurut informasi mereka, habitat teripang bola biasanya di kedalaman 2-5 meter. Saya sudah bersiap-siap untuk menyelam dan membantu para nelayan di sini mencari teripang bola-bola. Sayangnya, kondisi ekonomi yang serba terbatas membuat warga terpaksa menggunakan kompresor untuk membantu pernafasan saat menyelam. Biasanya 1 hingga 2 jam mereka berada di dalam air dengan menggunakan pernafasan bantu kompresor. Sungguh pekerjaan yang menantang bahaya. Padahal menggunakan kompresor tanpa adanya filter udara yang standar bisa mengakibatkan kelumpuhan. Teripang bola biasanya terkubur di daerah berpasir dekat padang lamun dan hidup berdekatan antar satu dengan yang lain. Dengan cara meraba-raba lumpur, mereka akan merasakan keberadaan teripang bola. Akhirnya setelah 1,5 jam kami mencari teripang bola-bola ini, terkumpullah satu keranjang dan akan dinaikkan ke atas perahu. Ya memang sulit sekali untuk
mendapatkan teripang bola-bola karena lokasinya dia itu berada di bawah ataupun di dasar lumpur. Saat melimpah, nelayan bisa mendapatkan 300 ekor teripang bola sehari. Namun, pendapatan itu tak selalu mereka dapatkan. Terkadang hanya dapat 50 ekor saja. Setelah semua teripang ini terkumpul, namun sebelum dibawa ke pengepul, kami harus membersihkannya dulu dari kotoran-kotorannya. Caranya seperti apa, Pak? Meskipun kenyal, cara membersihkan teripang cukup mudah. Belah tubuhnya dengan menggunakan pisau, kemudian diremas sampai keluar isi perutnya. Berwarna putih dan berbentuk bulat, teripang bola memiliki ukuran 10 hingga 15 cm. Mempunyai kaki tabung yang banyak dan filamen yang kecil, membuat teripang bola mampu mencengkeram pasir dan menjaga hewan ini tetap berlabuh di bawah tanah. Pencarian teripang biasanya dilakukan secara berkelompok dan hasilnya akan dibagi rata setelah dipotong biaya operasional. Rata-rata sehari mendapatkan 40.000 per orang. Namun pendapatan itu belum tentu setiap hari didapat, bahkan sampai merugi. Karena hasil yang diperoleh hanya sedikit. Salah satunya Pak Mukhtar. Kesulitan kita menyelang untuk pakai kompresor, toh. Makanya yang itu yang murah-murah, toh. Karena kita mau pakai alat alat kompresor itu yang ini kan mahal. Toh tak tabung oksigen, makanya kita yang murah kita pakai begini. Setelah terkumpul, kami akan kembali bertolak ke pulau untuk menjual teripang bola ke pengepul lokal. Harga teripang di pengepul lokal dipatok Rp2.600 per ekornya. Saat ini kami sedang menghitung berapa ekor hasil yang kami dapatkan karena teripang di sini dijualnya per ekor bukan per kilo. Hari ini kami mendapatkan teripang hanya 150 ekor dan dihargai 390.000, itu pun harus dibagi-bagi dengan anggota nelayan yang lain. Sebelum dijemur, teripang terlebih dulu dicuci agar tidak bau dan membusuk karena kotoran yang masih menempel. Selain tadi teripang-teripang ini dicuci hingga bersih, sekarang dikasih garam agar tidak membusuk pada saat perjalanan untuk dikirim ke luar daerah. Sayangnya, pasokan garam yang masih kurang membuat para nelayan sulit mengawetkan hasil tangkapan mereka. Para nelayan hanya bisa berharap kepada pemerintah untuk mengatur ketersediaan garam dengan harga yang terjangkau, sehingga bisa mengawetkan hasil laut mereka. Tak hanya sulit menjual hasil laut saja, air tawar pun sulit didapat di sini. Warga terpaksa harus membeli dan menampung air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Sulitnya air bersih di pulau ini sehingga kami harus mengambil air di pulau seberang, yaitu Pulau Kulambing. Terletak di Desa Matiro Uleng, Pulau Kulambing menjadi tempat paling dekat untuk membeli air tawar. Berjarak kurang lebih 2 mil dengan waktu sekitar 20 menit. Ongkos perahu dipatok 40.000 per orang. Namun, jika penumpangnya sedikit, mereka terpaksa menyewa perahu dengan ongkos 100.000 pulang pergi. Iya, begitulah sulitnya mendapat air tawar. Mereka harus terus berjuang agar bisa mendapatkan air untuk kebutuhan minum dan memasak. Akhirnya kami telah sampai juga di Pulau Kulambing dan saatnya kami mengambil air bersih. Sebenarnya Pulau Bangko Bangkoang pernah dialiri air tawar melalui selang air.
Sayangnya, pondasi yang berada di bawah air rusak, sehingga selang air mengambang di permukaan air laut. Akibatnya, selang putus tersangkut kapal yang melintas. Namun hingga saat ini belum juga ada perbaikan kembali. Airnya gratis kah? Dibayar. Bayar? Iya. Berapa ini? 5.000 Harganya? 3 cergen. Baru kalau yang besar itu 10.000 3 cergen. Sama ongkos 40.000. Semua mie ini sama ongkos. Tapi kalau banyak 100.000. Pernah nggak sih sampai nggak ada uang dan nggak ada air bersih di rumah? Iya, kita minjam di tetangga. Kalau tidak ada air tetangga, kita minjam uang lah di tetangga bila mau beli air. Diberikan fasilitas air? Diberikan fasilitas air yang bersih di Pulau Bangko-Bangko supaya kita tidak mengeluarkan lagi uang. Setelah jerigen penuh, kami membawa jerigen-jerigen untuk diangkut kembali ke Pulau Bangko-Bangkoang dengan menggunakan perahu motor. Warga pun sering kesulitan saat pulang pergi dengan menggunakan perahu. Cuaca yang buruk dengan ombak yang besar membuat kapal tak berani mengantar. Akibatnya, warga harus pinjam ke tetangga yang masih mempunyai persediaan air. Akhirnya kami telah sampai di Pulau Bangko-Bangkoang dan akan menurunkan semua air-air bersih ini. Mari Bu. Selama ini, warga Bangko-Bangkoang terus berharap kepada pemerintah untuk memperbaiki selang air agar pulau mereka dapat dialiri air tawar kembali. Harapan saya terkait masalah BBM kepada pemerintah, sedianya nanti ketika tahun ke depan bisa lebih bagus untuk pengadaan BBM bagi masyarakat nelayan, khususnya nelayan kepulauan, karena mengingat terkadang masyarakat ingin melaut tapi terkendala kurangnya BBM. Terkait masalah air, mudah-mudahan insyaallah bagaimana pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten melihat kondisi kepulauan yang ada di daerahnya, karena tidak semua pulau yang memiliki sumber air tawar. Terkhusus di Pulau Bangko-Bangkoang Desa Batu Rolong ini sangat miris ketika musim kemarau. Jadi harapan saya kepada pemerintah, mudah-mudahan ada kepedulian terkait sumber air tawar, semoga bisa terlayani, terakses. Mudah-mudahan masyarakat Pulau Bangko-Bangkoang ini bisa menikmati air bersih. Memiliki hasil laut yang melimpah, nyatanya warga Pulau Bangko-Bangkoang hidup serba terbatas. Berharap akses transportasi laut yang mudah, harga hasil laut yang stabil, pasokan garam dan air yang cukup, bantuan modal, dan subsidi solar dapat terrealisasi.